3. Ya, selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Jadi kami pada kesempatan kali ini akan membahas tentang urban ekologi, yang mana kita akan membahas tentang kawasan di Kecamatan Grogol, Petamburan. Dari seluruh luasan Kecamatan Grogol, Petamburan, kawasan yang kami akan ambil itu adalah meliputi Kelurahan Grogol dan juga Kelurahan Tomang seperti yang bisa dilihat pada peta ini. Peta deliniasi kawasan B yang kami sebut sebagai kawasan B. Nah, kawasan B ini itu dibatasi secara fisik oleh sungai atau Kali Kerukut di sebelah kanan, di sebelah kanan peta, dan juga di sebelah kiri peta ada jalan tol Cawang Pluit yang begitu jelas membatasi antara kawasan yang akan kita bahas dengan kawasan di Kecamatan Grogol yang lain. Kemudian batasan-batasan aspek ekologi yang akan kami bahas itu ada 5, yaitu yang pertama adalah mengenai persebaran pohon dan ruang terbuka hijau. Kemudian yang kedua, aspek yang akan kami bahas adalah tentang sampah, persampahan, tempat pembuangan sampah. Kemudian yang ketiga yang akan kami bahas adalah tentang saluran drainase dan badan air. Keempat, kami akan bahas tentang perkerasan area terbuka seperti jalan dan sempadan. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang kualitas permukiman yang ada di kawasan kami ini. Dan langsung saja di bahasan kami yang pertama ada tentang persebaran pohon dan ruang terbuka hijau. Iya, jadi aspek pertama yang kami ambil adalah pohon. Kenapa? Karena selain untuk menambah nilai estetika, juga secara ekologis pohon dan ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan ini berfungsi untuk menyerap karbon yang dihasilkan dari polusi. Seperti kita tahu, polusi itu disebabkan dari kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan juga selain untuk menyerap karbon di udara, pohon dan ruang terbuka hijau ini bisa sebagai sarana untuk menghasilkan oksigen. Dan di sini ada peta persebaran untuk pohon dan ruang terbuka hijau, di mana di bagian atas itu terlihat bahwa persebaran pohon dengan ruang terbuka hijaunya cukup merata, artinya di setiap wilayah itu memiliki cukup banyak pohon sebagai penghasil oksigen, dan juga untuk di bagian bawah bisa dilihat tidak merata, artinya hanya di bagian pemukiman saja, pemukiman yang menengah sampai menengah atas yang banyak yang persebaran pohonnya itu merata. Dan bisa kita lihat bahwa di belakang universitas itu, seperti Universitas Tarumanegara dan Universitas Trisakti, itu minim sekali persebaran pohonnya. Artinya kurang adanya persebaran yang baik untuk pohon tersebut. Sudah? Ya baik, itu dia tadi persebaran pohon yang sudah dibahas oleh teman kami Tias, dan dapat disimpulkan bahwa apabila kita lihat di Kelurahan Grogol persebaran pohonnya merata, sedangkan apabila kita melihat di Kelurahan Tomang persebarannya kurang merata, terutama di sekitaran universitas. Aspek kedua yang akan kami bahas adalah tentang sampah yang akan dibahas oleh Floren.
Jadi sampah itu adalah hal yang paling krusial di Indonesia khususnya. Nah, untuk penelitian ini kita mengambil di Kecamatan Grogol Petamburan. Dapat dilihat bahwa tempat pembuangan sampah sementara itu sangat berjauhan dari satu dengan yang lainnya. Dan dapat dilihat bahwa TPS-nya itu lebih banyak di bagian kiri di sebelah Sungai Ciliwung, dan persebarannya itu sangat tidak merata. Kemudian di sini kita dapat melihat di kondisi existing bahwa banyak kemudian biasanya akan ada petugas TPS yang akan mengumpulkan sampah di depan rumah tersebut untuk dibawa ke TPS-nya. Nah, ini seperti ini, jadi petugasnya yang membawa gerobak ini akan mengumpulkan sampah-sampah yang akan mengumpulkannya di dalam gerobak dan kemudian akan dibawa ke TPS-nya. Nah, apabila mereka banyak yang berkumpul gerobaknya, mereka akan mengumpulkannya lagi di dalam truk, dan truknya itu nanti akan membawanya ke tempat pembuangan sementara yang paling terdekat. Ya, baik. Itu tadi penjelasan tentang aspek lingkungan dari segi sampah, mana pengumpulannya baik dilakukan secara perorangan depan rumah maupun tadi sudah digambarkan secara kolektif, baik menggunakan gerobak maupun truk sampah. Aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah drainase, yang akan dibahas oleh Yongki. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai drainase. Sebelum saya membahas lebih lanjut, menurut Kamus Tata Ruang, drainase itu merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan batuan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk peta drainase kawasan B, Kecamatan Grogol Petamburan, untuk persebarannya sudah cukup merata. Jadi di setiap sisi jalan hingga sampai di gang-gang pun drainasenya sudah melekat di sisi-sisi jalannya. Nah, tapi sebagai catatan, untuk drainase yang ada di kawasan B ini, di setiap jalan memang ada drainasenya, tetapi hampir keseluruhan itu tertutup oleh seperti badan jalan. Jadi hanya sebagian yang terbuka seperti misalnya di gang-gang ataupun di tempat-tempat yang tidak tertutup oleh badan jalan. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lihat untuk kondisi existing drainase yang ada di kawasan B. Nah, di sini ada contoh gambar, yaitu kondisi drainase yang sudah sangat kering. Jadi mungkin di saat musim kemarau, daun-daun dari pepohonan yang berdekatan dengan drainase itu jatuh, jadi menyebabkan timbunan sampah-sampah kering seperti daun atau plastik seperti ini. Kemudian selanjutnya ada drainase yang basah. Nah, di sini akibat mungkin turunnya hujan dan menyebabkan genangan air, sehingga menyebabkan kondisi drainase yang ada dengan sampah, terus ada dengan genangan air juga. Selanjutnya, nah, tidak hanya serasa daun, tetapi di sini kita bisa lihat ada
seperti semacam kayak pohon yang lagi ditanam di dalam pot itu menutupi drainase, sehingga menyebabkan sampah tetap masuk ke dalam drainase, sehingga menyebabkan penyumbatan yang dapat mengakibatkan banjir. Selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat kondisi drainase yang ada di lorong-lorong gang yang sempit. Jadi saluran air yang sempit dan aliran yang tidak lancar dapat menimbulkan genangan saat musim hujan. Selanjutnya, nah kondisi ini ada di sela-sela antara bangunan satu dengan bangunan yang lainnya. Jadi tidak adanya drainase, sehingga dapat menyebabkan genangan hingga banjir. Kemudian, nah di sini yang seharusnya drainase itu untuk mengalirkan air, tetapi di sini dialihkan fungsi menjadi tempat penyimpanan benda-benda atau sampah-sampah dari rumah penduduk yang berdekatan di situ, sehingga menyebabkan penyumbatan air. Kemudian selanjutnya ada next. Nah, ada muara drainase. Jadi ini semacam danau yang terletak di 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 Kecamatan Grogol Petamburan. Jadi ini merupakan muara drainase yang dimana kondisinya sekarang itu penuh dengan sampah dan limbah dari masyarakat, limbah manusia sendiri. Jadi menyebabkan bau yang tidak sedap untuk dicium oleh masyarakat. Oke. Ya, itu dia tadi penjelasan dari Yongki, mulai dari persebaran drainase yang sudah merata di setiap gang, tadi sudah dikatakan, dan sampai juga permasalahan-permasalahan seperti jalan yang tidak ada drainasenya, bahkan sampai drainase yang penuh dengan sampah. Dan berikutnya aspek yang keempat adalah aspek perkerasan area terbuka seperti jalan dan sepadan yang akan dibahas oleh Ken. Ya, baik, selanjutnya itu aspek yang akan kita bahas adalah perkerasan. Jadi perkerasan di sini yang kita maksud adalah jalan-jalan yang ada di kawasan B ini. Jadi ya seperti yang kita tahu, jalanan itu ada berbagai macam jenis ya. Jadi ada aspal, beton, dan juga paving block. Jadi kalau aspal dan beton itu tidak dapat menyerapkan air ke dalam tanah, sedangkan paving block itu dia tidak tertutup semua, melainkan ada celah-celah yang dapat membuat air itu meresap ke dalam tanah. Jadi di sini kita dari yang sudah kita survei, kita membuat sebuah peta persebaran, yaitu daerah mana saja sih yang menggunakan paving block. Sehingga daerah tersebut bisa meresapkan air lebih banyak ketimbang dengan jalan-jalan yang tidak menggunakan paving block. Jadi kita lihat dari atas, dari kawasan Kelurahan Grogol itu ada di jalan besar, yaitu jalan tol S Parman di sebelah kiri itu di sana menggunakan paving block, tetapi tidak di jalanannya melainkan di trotoarnya. Sama juga yang seperti sebelah kanan di sana tidak di jalanannya melainkan di trotoarnya. Jadi seperti yang kita tahu penggunaan paving block itu cukup mahal dibandingkan dengan penggunaan jalanan menggunakan aspal atau juga beton. Sekarang kita ke bagian bawah yaitu Kelurahan Tomang. Nah, jadi di sini seperti yang kita lihat memang hanya sedikit jalanan yang menggunakan paving block. Tetapi kita menemukan ada jalan yang menggunakan paving block yang yaitu berada di dekat tulisan Kelurahan Tomang. Di sana yang jalan sedikit itu menggunakan paving block di jalanannya. Tetapi itu memang jalanan hanya jalan kecil dan jalanan hanya jalan perumahan saja.
Dan kita lihat di sebelah kiri masih ada lurusan jalan S. Parman di seberang Central Park, di seberang APL Tower. Di sana di trotoarnya menggunakan paving block, dan juga di bawah di jalan Tomang Raya di sana menggunakan paving block untuk trotoarnya. Mengapa penggunaan paving block ini sedikit? Karena penggunaan paving block ini cukup mahal dan juga pengaplikasiannya dalam pembuatannya ini juga cukup rumit dibandingkan dengan penggunaan aspal dan juga beton. Kebanyakan penggunaan paving block itu digunakan pada perumahan-perumahan mewah, tetapi dari yang saya lihat penggunaan paving block ini kurang baik untuk dilalui oleh mobil atau juga kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan kecil maupun kendaraan besar karena paving block ini dapat dengan mudah menjadi bergelombang dibandingkan dengan aspal dan juga beton. Mengapa ini paving block hanya digunakan di trotoar saja, karena di trotoar itu hanya pejalan kaki yang menggunakannya sehingga penggunaan paving block lebih efektif. Jadi penggunaan paving block ini hanya singkat saja kita bahas karena penggunaan paving block tidak terlalu signifikan. Jadi kita lanjut ke topik berikutnya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai persebaran jalan yang tidak ada yang menggunakan paving hanya di trotoar saja ya, tadi sudah dijelaskan karena paving itu mahal dan tidak efektif untuk dilalui kendaraan. Dan kita masuk ke aspek yang kelima, aspek terakhir yang akan kami bahas, yaitu adalah kualitas permukiman yang akan dibahas kembali oleh Florence. Selanjutnya adalah kualitas pemukiman. Dalam peta ini kita dapat melihat bahwa yang warna hijau itu adalah permukiman yang baik atau menengah ke atas, sedangkan yang merah itu adalah permukiman kumuh. Nah, saya akan lebih menekankan tentang permukiman kumuh di sini. Jadi permukiman kumuh di sini itu lebih banyak berada di sepanjang sebelah Sungai Ciliwung dan di sebelah kanan dan kiri kereta api. Dapat dilihat juga bahwa di dekat permukiman kumuh tersebut lebih banyak tempat pembuangan sampah sementara. Jadi dapat dilihat tempat pembuangan sampahnya di sana lebih banyak berdekatan dengan permukiman kumuh. Selanjutnya, ini adalah kondisi existing dari permukiman kumuh. Kita dapat melihat bahwa di permukiman kumuh itu jalannya itu jadi dia lebih menyempit dan terlihat sangat tidak layak. Selanjutnya, di sini dapat dilihat bahwa rumah permukiman kumuh ini sangat berdekatan dengan drainase, sehingga jadi apabila longsor semuanya akan jatuh ke dalam, dan pastinya di perumahan di sana mereka akan mencium bau yang tidak sedap karena dilihat dari airnya yang tidak dan sepertinya kotor. Selanjutnya, permukiman kumuh tentunya kepadatan perumahannya juga pastinya sangat padat. Dapat dilihat di sini bahwa saking padatnya ini, tiang listrik sampai berada di tengah-tengah pemukiman mereka, dan kabel juga banyak yang liar, jadi kayak nggak tertata dengan rapi. Dan di dekat permukiman kumuh tersebut terdapat pemancar sinyal, sehingga
warga di sekitar sana pasti akan merasakan mungkin pusing karena radiasi di sekitar oleh si pemancar sinyal tersebut. Selanjutnya, nah akibat dari permukiman yang kumuh dan di sebelah Sungai Ciliwung, akhirnya mereka membuat aktivitas di sebelah Sungai Ciliwung tersebut, yaitu yang seperti ini adalah contohnya membuat peternakan di sebelah Ciliwung ini. Dan dapat dilihat juga bahwa banyak anak-anak yang sering main di Sungai Ciliwung tersebut. Hal ini sebenarnya tidak baik dan tidak sesuai karena seharusnya di sebelah Sungai Ciliwung itu adalah RTH, bukan untuk aktivitas warga di sekitarnya. Selanjutnya, nah dapat dilihat juga bahwa saking mereka tidak ada tempat lagi untuk bermain di kawasan mereka, akhirnya mereka memilih untuk membuat lapangan sepak bola di sebelah sungai tersebut. Selanjutnya, bahkan mereka juga membuat lapangan pertandingan. Hal ini sangat tidak baik karena apabila terjadi hujan besar dan banjir dan airnya meluap, maka ini semua akan hancur dan tidak sangat baik juga untuk peternakan yang tadi ditampilkan. Selanjutnya, ini adalah contoh dari pemukiman yang di sebelah Kali Ciliwung tadi. Dapat dilihat bahwa adanya pemukiman juga yang di bawah jalan dari jalan utama si sebelah Sungai Ciliwung tadi. Jadi apabila kita melihatnya, di sini juga ada gang-gang yang banyak parkiran motornya dan kabel-kabel juga yang liar. Dan seperti yang tadi juga ada tiang listrik yang menembus rumah. Hal ini sangat tidak baik karena selanjutnya ini seperti yang tadi, apabila kita turun maka penampilannya akan seperti ini, dan mereka juga tidak ada tempat untuk berjemur bajunya sehingga mereka melakukan cara tersebut. Dan dapat dilihat bahwa di sini sangat padat permukimannya walaupun tidak layak sebelah rumah mereka. Persis di belakang rumah mereka itu adanya sutet. Nah, ini sebenarnya tidak sangat legal karena seharusnya tanah tersebut kosong, bukan untuk tempat bermukim. Ini di sebelah kanan juga. Nah, ini juga merupakan kondisi existing. Di sebelah kanan ini juga merupakan foto kondisi existing perumahan yang berada di bawah jalan tadi. Selanjutnya, di dekat permukiman kumuh ini ada pintu air yang tadi untuk drainase. Nah, hal ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan karena tidak bagus untuk kualitas hidup mereka juga dan sangat mengganggu pernapasan. Air yang bau itu, saya rasa mungkin mereka tidak merasa nyaman untuk tinggal di situ. Jadi tidak baik. Selanjutnya, nah di dekat tadi anak-anak membuat lapangan sepak bola dan di sebelah
peternakan tadi adanya muara pintu air juga. Nah, hal ini juga untuk memperkuat di mana seharusnya kita tidak boleh melakukan aktivitas di sebelah muara pintu air ini. Dan apalagi dapat dilihat bahwa banyak anak-anak yang sampai masuk ke dalam muara pintu air itu sebagai hiburan. Jadi mereka sering main di muara pintu air itu sangat deras, mereka akan jatuh ke dalam sungai Ciliwung tersebut. Hal ini sangat beresiko untuk nyawa mereka sendiri. Selanjutnya, ini adalah muara pintu air tadi. Lihat betapa derasnya sehingga anak-anak tersebut bisa sangat terseret oleh arus air ini. Sehingga sangat tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas di sebelahnya. Seharusnya malah RTH. Ya, baik, itu dia tadi pembahasan terakhir dari aspek kelima, yaitu kualitas permukiman. Jadi dapat kita simpulkan dari kelima aspek, saya simpulkan bahwa yang pertama di kawasan Kecamatan Grogol Petamburan, terutama di kawasan B, yaitu di Kelurahan Grogol dan Kelurahan Tomang, persebaran pohonnya masih belum rata secara umum di kawasan B masih belum rata. Ada tempat yang begitu banyak pohon, tapi ada juga yang kosong, tidak ada pohon. Kemudian dengan sistem persampahan tadi sudah dibahas bahwa persebarannya masih banyak yang berdekatan, tetapi di daerah kumuh. Jadi titik-titik persebarannya masih belum rata. Yang ketiga, aspek drainase. Bahwa drainase dapat kita katakan Kecamatan Grogol ini, terutama di kawasan B, sudah cukup baik karena hampir di seluruh jalan, bahkan sampai masuk ke gang itu sudah memiliki saluran drainase, meskipun masih ada drainase yang tersumbat maupun juga berbau tidak sedap. Dan yang aspek keempat tadi adalah paving block mengenai perkerasan jalan maupun sempadan. Jalan semua yang ada di Kecamatan Grogol ini, di kawasan B ini, menggunakan aspal maupun beton. Hanya trotoar yang menggunakan paving yang dapat menyerap sedikit air dibandingkan dengan perkerasan seutuhnya. Dan yang kelima adalah tentang kualitas permukiman, bahwa kualitas permukiman di Kecamatan Grogol, terutama di kawasan B itu semakin memburuk ketika kita mendekati dua tempat, yaitu pinggir sungai Ciliwung dan juga pinggir rel kereta api. Dan inilah salah satu potret bagaimana anak-anak itu bermain di depan muara pintu air yang bahkan sudah terbuka, yang sudah dikatakan tadi sangat berbahaya. Demikian aspek-aspek dari urban ekologi dari Kecamatan Grogol Petamburan, terutama di kawasan B yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.